Baik ya, kita mulai aja ya perkuliahannya ya. Hari ini Ibu akan membahas mungkin di awal ya tentang pengertian dulu ya. Pengertian terkait dengan hukum Islam dan sumber hukum Islam ya. Jadi pengertian daripada hukum Islam itu artinya hukum itu adalah menurut usul fikih ya, menurut fikih hukum itu adalah kitab atau perintah Allah ya, menuntut mukallaf orang yang sudah baligh dan berakal sehat ya untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Jadi hukum itu adalah perintah Allah ya. Kemudian hukum Islam itu sendiri adalah tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Jadi definisi hukum Islam itu sendiri adalah tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Nah, kemudian menurut pendapat para ahli ya dalam ahli hukum Islam ya, Hasbi menurut Hasbi ya, hukum Islam adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam yang ada. Bahwasanya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada. Jadi menurut salah satu pakar ya dalam hukum Islam mendefinisikan bahwa hukum Islam itu adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikut sertakan sebuah syariat Islam yang ada. Bahwasanya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang. Nah, kemudian tujuan daripada hukum Islam sendiri adalah mewujudkan kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Jadi kalau kita mengenal sebenarnya sistem hukum itu ada 3 ya di dunia yang terpopuler ya. Yang pertama itu adalah Anglo-Saxon, yang kemudian yang kedua adalah kontinental ya, hukum kontinental, dan yang ketiga itu adalah hukum Islam. Jadi hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang populer di dunia, khususnya di Timur Tengah ya, masih banyak menggunakan terkait dengan hukum Islam ini sendiri ya. Jadi tujuan daripada hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan pada manusia itu sendiri. Nah, ada beberapa fungsi di dalam hukum Islam. Yang pertama adalah fungsi social engineering. Ya. Apa itu? Jadi fungsi social engineering ini adalah aturan-aturan hukum Islam ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat. Jadi aturannya ini berusaha ya mewujudkan kemaslahatan untuk kemajuan umat. Ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah agar dapat terrealisasikan siasah syariah dengan kanun dan undang-undang yang ada. Jadi pastinya tujuan yang lain atau fungsi yang lain dari hukum Islam ini adalah berusaha merealisasikan syariah-syariah yang ada di hukum Islam itu dengan kanun dan dengan undang-undang yang ada. Ya, jadi artinya menyesuaikan ya kanun, undang-undang, ya kemudian syariah-syariah yang ada itu bisa terrealisasikan dan terwujud dengan keharmonisan artinya ya. Nah, kemudian fungsi hukum Islam yang lain adalah perubahan menuju arah yang progres. Ya. Jadi berusaha membuat umat ini ya atau membuat masyarakat itu menuju kepada arah yang progres. Ya. Artinya berubah ke arah yang lebih baik seperti itu.
Kemudian tujuan lainnya adalah terwujudnya kemaslahatan manusia, begitu juga dengan hukum Islam. Jadi memang kan kalau kita secara apa ya diturunkannya Nabi Muhammad itu kan gunanya adalah untuk pastilah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dengan kesempurnaan akhlak manusia itu maka berusaha dengan hukum Islam ini untuk mewujudkan yang namanya kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini artinya adalah kesejahteraan, ya, keadilan, ya, kesamarataan. Kemudian apa lagi? Artinya benar-benar membuat umat atau membuat manusia itu dia sejahtera, ya, tidak ada yang lebih tinggi ya hierarkinya dan ada yang lebih rendah artinya berjarak, tidak. Jadi kemaslahatan itu artinya semua itu sama-sama saling bantu membantu, saling tolong menolong, ya, sehingga timbullah masyarakat yang madani. Ya. Itulah sebenarnya tujuan daripada hukum Islam ini, fungsinya ya, berusaha untuk mengarahkan manusia, mengarahkan umat ya untuk menuju kepada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang menjadi karakteristik hukum Islam ya? Yang pertama karakternya itu atau ciri-cirinya itu adalah hukum Islam ini berdasarkan kepada wahyu ilahi ya. Karena memang sumber hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Maka hukum Islam ini berusaha untuk berdasarkan pada wahyu ilahi ya, berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dan sunnah ya. Kemudian hukum Islam ini bersifat komprehensif, meliputi akidah, syariah dan akhlak. Jadi hukum Islam ini dia komprehensif sifatnya, dia komplit ya. Ada akidahnya, ada syariahnya dan ada akhlaknya. Kemudian apalagi karakter lain daripada hukum Islam adalah moral ya, akhlak, orientasi, kolektif, halal dan haram ya. Jadi dalam hukum Islam karakter atau cirinya yang lain itu dia meliputi pada moral ya atau etika ya. Moral ini kan etik ya, etika seseorang. Ya kan makanya hukum itu kan mengatur ya, mengatur orang. Khususnya kalau dia hukum Islam itu adalah mengatur mengatur etika, mengatur moral ya, mengatur yang namanya akhlak, mengatur orientasi kolektif, serta mengatur halal dan haram. Jadi itulah karakternya. Kemudian karakter hukum Islam yang lain adalah memiliki dan memberikan sanksi pada pelanggar hukum Islam. Sanksi berupa sanksi di dunia dan ada juga sanksinya di akhirat. Jadi kalau untuk hukum Islam ini sanksi hukumnya nggak hanya di dunia ya, tapi ada juga yang di akhirat. Dan rata-rata kebanyakan pastinya Allah itu ya di dalam Al-Qur'annya ya di dalam sunnah nabinya pastilah ada memberikan sanksi di dunia ya. Kalau misalnya kita ingat kalau dia hukum pidana konun ya, cambuk, hukum cambuk. Nah, kalau dia di akhirat apa? Pastinya lebih banyak lagi kalau dia hukum Islam. Ya, adanya surga dan neraka. Seperti itu ya. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam ya. Dasarnya itu adalah wahyu ilahi, kemudian dia bersifat komprehensif ya. Kemudian karakter yang lain adalah berorientasi pada akhlak dan moral serta halal dan haram dan adanya sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Nah, kemudian apalagi tujuan daripada hukum Islam? Tujuan daripada hukum Islam menurut Abu Zahroh ya, menjadikan manusia bijaksana dan penuh kebajikan dalam menjalankan kehidupan serta bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuannya ya. Kemudian tujuan yang lain adalah menegakkan suatu keadilan dari internal maupun eksternal. Agama Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi suku, agama, keturunan kecuali takwa kepadanya.
Jadi tujuan hukum Islam itu adalah menegakkan keadilan dan tidak pernah membeda-bedakan manusia itu dari sukunya, dari agamanya, dari keturunannya ya, kecuali dari ketakwaannya kepada Tuhannya. Kemudian tujuan hukum Islam yang lain adalah mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu yang dapat menjadikan suatu kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi itu ya, 3 tujuan daripada hukum Islam. Yang pertama adalah menjadikan manusia itu bijaksana dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah menegakkan keadilan, serta Islam itu tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi suku, agama, ras, keturunan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kemaslahatan yang baik dan menjauhi hawa nafsu dari merugikan orang lain. Mungkin itu dulu ya dari Ibu ya, nggak banyak-banyak. Ya kan, nanti banyak-banyak makin pusing. Jadi yang pertama Ibu ulangi lagi tadi adalah pengertian daripada hukum Islam sendiri ya. Secara sederhananya, hukum Islam itu adalah hukum yang berasal daripada apa? Daripada Tuhan, ya, daripada Allah. Jadi hukum Islam itu dia merupakan syariat Islam yang dia itu bersumber pada Allah. Sebentar ya. Oke, mungkin sampai sini mungkin Ibu buka sesi tanya jawab aja ya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan hukum Islam? Makanya dari yang slide pertama tadi Ibu sampaikan harus beli bukunya ya. Kalau nggak beli bukunya mungkin pusing Ibu di ngomong apa ya kan. Yang penting kalian pahami bahwasanya hukum Islam itu dia itu bersumber dari Al-Quran dan hadis ya. Kemudian tujuannya itu tadi ada 3 ya kan. Apa saja tujuannya tadi? Dia itu berusaha untuk menciptakan masyarakat yang adil ya. Artinya adanya keadilan ya di dalam masyarakat itu. Kemudian juga bertujuan untuk menjadikan manusia itu bermanfaat bagi orang lain dan lebih bijaksana. Dan yang ketiga itu adalah bertujuan untuk apa ya, Kemaslahatan. mengekang hawa nafsu agar Oh iya, tidak hawa nafsu. merugikan orang lain. Ya, tujuannya. Coba. Ada mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Jadi Bu kasih materi nggak usah panjang-panjang ya, sedikit tapi bisa didiskusikan ya, bisa seperti itu. Silakan ada yang ditanyakan? Ada? Nah kalau tidak ada, mungkin Ibu ya silakan. Izin Bu, nanti di grup ada materi PPT-nya atau nggak Bu? Di grup nanti ya, Ibu. Iya. Ibu kadang kalau sempat Ibu share, kalau nggak ada ya kalian cari aja dulu ya di buku dan di internet gitu ya. Oke, karena masih acak memang belum Dari Ibu yang di buat. semester 2 ya Bu? Gimana? Nah, untuk yang cari bukunya itu sesuai dengan kelas itu kayak mana tuh Bu? Yang sesuai dengan ini yang mau Pengarangnya Ibu ajarkan pengarangnya bebas sih. Yang penting ada aja. Ibu nggak maksakan harus barangnya bebas. bebas. Yang penting ada satu buku hukum Islam yang kalian punya, ya. Pengarangnya bebas, ya. Jadi tidak berpatok pada satu pengarang. Kalau bisa beli 2 3 buku ya lebih baik gitu ya kan dengan subbabnya yang berbeda-beda, ya. Dan kompilasi hukum Islamnya Ibu harap punya ya. Jadi beli Ya, bukunya Bu. dan beli kompilasi hukum Islam. Karena ada beberapa aturan-aturan di dalam kompilasi itu yang mungkin akan Ibu bahas nanti ya pada materi selanjutnya. Oke?
Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Kurniawan mungkin ada mau bertanya. Izin Bu, pas Bu. Ya, pas ya. Jadi memang alangkah lebih baiknya sebelum masuk itu ibu menyampaikan ya, kita mau materi ini gitu ya minggu depan. Nah, kalian baca dulu sebenarnya gitu ya. Cuma kan namanya satu keterbatasan waktu. Yang kedua juga kadang ya ibu juga menyampaikan mendadak aja. Kita mau nyampaikan ini materinya, mau menyampaikan tentang fikih misalnya ya Oh, kan. itu Mau apa tahu? menyampaikan tentang misalnya sumber-sumber hukum Islam. Yang penting kalian punya aja bukunya ya. Nanti kalau sempat bisa paginya ibu kabari ya kita materinya ini jadi sorenya bisa kalian udah baca itu materi itu ya. Mungkin gitu ya cara ininya ya. Jadi misalnya ini Ya kan hari Bu. Jumat kan, Jumat pagi mungkin udah ibu WA di grup. Nanti materi kita tentang ini jadi bisa kalian baca ya materi yang akan ibu bawa. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Zoom-nya sekian dulu ya dari Ibu, tidak panjang lebar ya. Cukup simple saja, yang penting kalian paham, kalian mau diskusi itu sebenarnya sih ya poinnya ya. Materi Ibu lempar sekian menit, diskusinya sekian menit gitu. Lebih lebih ada feedback. Oke, Ibu Airin ya, sampai jumpa di hari Senin mungkin ya. Senin nanti akan kita Zoom satu kali lagi untuk memenuhi jadwal kita yang satu kali belum terpenuhi gitu ya. Jadi nanti Baik untuk Bu. masalah waktu akan Ibu kabari di WA Group. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di hari Terima kasih Bu. Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.